Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. La yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma biqaumin anfusihim. Al-ayah surah Al-Quran. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu limpahan rahmat, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kami sampaikan ini tadi ada anak siswa saya ajak sekolah. Jadi ada anak siswa saya ceritain ya, ini cerita, dan cerita ini ada hikmahnya nanti. Ada anak sekolah, usia sekolah. Terus saya ajak sekolah. Ada anak usia sekolah, berarti belum sekolah ya. Terus saya ajak sekolah, berkunjung ke rumahnya, saya berkunjung silaturahmi. Terus anak itu izin. Jadi ceritanya ada anak usia sekolah, saya ajak sekolah. Anaknya minat. Akhirnya izin kepada orang tuanya. Ibu, saya mau sekolah. Bapak, saya mau sekolah. Apa jawabannya ibu? Tak usah, Cong. Jawabannya ibu itu, tak usah sekolah deh, Cong. Kebi apa sekolah? Mon kakek jeria bagi nencen teti orang tandi, iya tandi. Mon kakek dia bagi nencen teti orang soki, ya soki. Teti nasib rejong lah bede kenang nabi tipi, bede kenang nala bi tipi ite kini ngope kepala kakek dia. Nah sireng tani ya sireng tani. Kapak kakek dia nasib sireng soki. Ano jong, bapak jangan ngomong ya, dari bapaknya anak itu jangan ngomong. Timon nasib orang di jong, mulai kun lahir, mulai kun dalam kandungan di jong. Ada sampai sendiri ya. Apalah, beginilah berde takdir bi tibi. Ketika ke jong, tak usah sekolah lah, tak usah ngaji lah, tak usah sekolah. Bapak itu dengan bi empat, tak usah ngaji lah. Takdir lah anu lah, berde takdir bi tibi. Cik sekolah usah ngaji. Pengiran ni bila lah nyiptaki manusia mulai kan 4 bulan belum kandungan ada lek ning lauhil mahfud dia lek tulis bahwa si A hari ya nasib sebriye jong, umur sebriye jong, terus apa cucun dia jong, terus rezeki ning hari jong. Dadi kakek tak usah sang-posang sekolah, tak usah sang-posang ngaji. Kakek masih ngaji sekolah ya bakun jong abali ke takdir. Abalikah nasib, abalik takdir. Teti mondai jong kita usah sekolah, tak usah ngaji. Kapiri ya bernasib dari pengiran, dari takdir dari pengiran. Tak usah sang-posang. Bener kok jong, sebagai orang tua ada keberatan membuat sekolah. Sekolah kita penting. Bukti na jong, banyak jong orang yang sekolah. Ya pakulnya pada biba apa. Kadang di jong kita sekolah, kadang di orang suki jong, orang sukses jong, orang nyaman lah orang jong.
Jadi sekolah tak penting nyong. Jadi ngaji tak penting nyong. Sepenting ya apa? Ini nolongin bapak. Apa saya kudu lakonin benarnya tolongin. Lakonin nyong. Tak usah berlibat hari-hari ya nyong. Tak usah. Ben boleh nyong. Mon jangan nyari tunya nyong. Luang benda. Luang benda. Luang biaya. Daripada di biaya yang angok ke bungkos semapan yang kakek bengkok ya melakin sepeda semapan si anyar pas ke bayi benda nabi ini aku jauh betul mereka tak usah buat kakek mau sekolah engkau tak setuju. Inilah pesannya orang tua si bapak kepada anaknya sambil marah-marah ada saya ketika itu. Nah, untuk menjawab itu bagaimana? Jawabannya adalah la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma biqaumin anfusihim la yughayyiru ma biqaumin anfusihim la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma biqaumin anfusihim. Itulah jawabannya. Apa artinya la yughayyiru? La tidak. Yughayyiru tidak akan merubah biqaumin suatu kaum anfusihim kaum mereka la yughayyiru kecuali la yughayyiru ma biqaumin kaum itu la yughayyiru ma biqaumin anfusihim kecuali apa kaum itu berubah dengan sendirinya. Jadi intinya suatu kaum, suatu manusia, salah satu manusia itu tidak akan pernah berubah, tetap seperti budaya lama, tetap nasib yang lama, tetap rezeki yang lama, tetap takdir yang lama, kecuali la yughayyiru ma biqaumin hatta anfusihim, kecuali orang itu mau berubah dengan sendirinya. Caranya bagaimana? Mau berusaha. Ini ayat Al-Qur'an ya. Ini ayat Al-Qur'an. Ini tuntunan Al-Qur'an yang wajib kita ikuti. Jadi suatu kaum ini tidak akan berubah kecuali mau merubah sendiri kaumnya itu. Kalau tidak berubah tidak mungkin. Jadi intinya kita itu akan bisa berubah. Intinya kita ini akan berhasil, akan berubah dari nasib buruk ke nasib jelek. Itu tergantung dari apa, dari usaha kita. Ya, tergantung usaha kita, tergantung perjuangan kita, tergantung ikhtiar. Ya, kalau ikhtiar kita setengah-setengah, kalau ikhtiar kita itu apa? Tidak istiqomah, tidak konsisten, ya tidak akan ada hasil apa. Jadi manusia itu bisa berubah, ini tergantung usaha kita, dari perjuangan kita, dari ikhtiar kita. Artinya kenapa? Jadi kalau bapak tadi itu bilang ke anaknya itu salah, karena semua ini pasti akan berubah, pasti akan, tapi tergantung dari usaha kita, tergantung dari apa yang kita perjuangkan. Takdir itu juga ada dua, sahabat. Ya, takdir itu juga ada dua. Ada mubram, ada mu'allaq. Ada takdir yang memang dari Allah sudah ditentukan. Oh, sampean nanti menjadi anaknya bupati. Sudah takdir, sudah dari kecil takdir itu. Sampean kelak akan punya jodoh yang cantik, anaknya raja. Takdir sudah itu. Oh, sampean kelak nanti punya mobil. Umurnya sampai ketika umur 60 mati. Takdir. Tapi itu takdir mubram. Itu takdir yang dari Allah. Takdir yang nomor 2, takdir hasil dari keringat sendiri, dari perjuangan kita sendiri, dari usaha kita sendiri. Contoh, kita naik sepeda motor, jangan terlalu cepat, takut jatuh. Itu usaha kita. Dari kecil kita belajar sekolah MI, MTS, SMA, S1, S2, belajar itu dengan sungguh-sungguh. Suatu saat akan menjadi guru, suatu saat akan jadi pejabat. Kenapa? Karena punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya punya ijazah, syaratnya punya ilmu. Itu yang nanti yang membuat kita akan sukses. Itu takdir dari perjuangan kita. Biasanya Allah itu menilai sebesar apa perjuangan kita. Allah itu menilai sebesar apa usaha kita. Kenapa kok begitu? Coba cek. Jumlahnya Nabi itu ada 25. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya Nabi ada 25. Nah,
Dari 5 nabi, dari 25 nabi itu ada 5 nabi yang masuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Ya, yang jadi pertanyaan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kenapa kok Nabi termasuk Nabi yang Ulul Azmi? Padahal Nabi Nuh itu berjuang 100 tahun lamanya dapat 11 orang. 100 tahun sahabat, 100 tahun berjuang mengajak-ngajak orang masuk Islam itu hanya punya dapat 11 orang. Dapat 11 orang yang ikut ilmu tauhid, yang ikut agama Islam, yang ikut ajarannya Nabi Nuh. Itu 11 orang. Termasuk istri dan anak-anaknya itu tidak ikut kepada Nabi. Tapi kenapa kok Nabi Nuh itu kok masuk Ulul Azmi? Ulul Azmi itu Nabi yang punya kesabaran yang tinggi dan punya nilai lebih dari Allah. Kenapa kok begitu? Berarti Allah itu bukan melihat apa hasil kita, tapi melihat apa yang kita perjuangkan, melihat apa yang kita usahakan. Nah, itu ya. Jadi semuanya ini pasti akan berubah, semuanya ini pasti nasib kita akan baik dan berubah kalau kita mau berubah. Tapi kalau kita tidak mau berubah, ya tidak akan berubah. Nah, jadi intinya apa? Kita itu tidak perlu minder, tidak perlu cemas dan tidak perlu khawatir. Semuanya sudah ada takarannya dari Allah. Dibalut dengan perjuangan, dibalut dengan doa, dibalut dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Man jada wajada. Siapa yang berikhtiar sungguh-sungguh, ia akan mendapatkannya. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Dan itu pasti sudah. Dan itu pasti. Ya, dan itu pasti. Kenapa kok pasti? Sudah itu ilmu alam. Ya, siapa yang menanam pasti akan memanen. Siapa yang memanen pasti akan bulunya menanam. Yang menanam jagung pasti tumbuh jagung. Yang menanam duri pasti tumbuh duri. Walaupun jagungnya tidak sesuai apa yang kita harapkan, tapi kan tetap panen jagung. Nah, paling tidak walaupun tidak ada buahnya, paling tidak pohonnya saja itu dapat jagung. Kenapa? Karena kita menanam jagung. Kalau hari ini kita baik, hari ini kita menjadi orang yang baik-baik, banyak ibadah, banyak beramal soleh, kelak akan memanen sahabat. Ketika di akhirat nanti kelak akan memanen. Kalau kita beruntung, surga balasan dari Allah. Dan itu pasti sudah. Allah tidak akan mengingkari kita. Cuma kita perlu kesabaran yang tinggi, punya kemantapan hati yang terus istiqomah, dan terus melangkah. Jangan sampai lelah untuk mencapai sampai kapan kita akan berhenti, dan sampai kapan kontrak kita dengan Allah akan selesai. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami hari wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.